Yo guys, balik lagi sama gue di channel Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini banyak banget yang bilang kemarin kan gue bahas soal BNB kan, gue juga menyinggung sedikit soal XRP karena gue juga salah satu XRP Army ya. Tapi memang belakangan ini gue nggak terlalu banyak ngebahas XRP karena ya harganya masih sekitar 9.000, 10.000 sekitaran itu terus bermainnya ya. Belum ada explosive movement untuk si XRP karena memang faktor pertamanya juga ini ya, persidangan sama SEC ya begitu-gitu aja diundur dan lain sebagainya. Kita masih menunggu Agustus selesai sidang finalnya, itu the moment of truth ya. Kita nunggu Agustus, udah itu sih menurut saya pribadi. Jadi ya sebelum Agustus mungkin ya bermain nggak terlalu tinggi lah ya pergerakan harganya gitu teman-teman untuk XRP ya. Dia sekarang di ranking 6 ya, ngelematin Dogecoin ya. Jadi dia selalu di urutan sekitar 567 ya, sekitaran itu terus XRP ya di top ranking coin ya, top 10 dari coin market cap ya. Kemudian kita bisa lihat juga dari pergerakannya terakhir kali dead cross dari EMA 50 dan EMA 200 nya itu udah semakin jauh nih gap dari dua garis MA ini ya. Jadi memang pergerakan harganya cenderung terus turun terus ya. Kemudian kalau misalkan kita sembunyiin dulu dari EMA 50 dan 200 ya, dari pola falling wedge ini juga dia beberapa kali nggak kuat nembus dari resisten yang terbentuk dari pola falling wedge ya. Dan ini sudah tembus ya teman-teman, ini sudah ada indikasi tembus nih, nembus, tapi dia kita bisa lihat ya tertahan di area resistnya ini sekitaran 9.800-an. Kemudian supportnya juga tertahan dari support sekitar 8.700-an ya. Jadi itu adalah support terdekat dan resisten terdekat yang menahan dari si XRP ya. Apakah dia bisa lanjut naik atau tidak gitu ya teman-teman. Apalagi juga kita tahu kalau misalkan dekat-dekat ini sudah mau menjelang dari GBTC unlocknya Grayscale ya. Jadi ya lebih susah kemungkinan untuk XRP bisa terbang lebih tinggi untuk harganya ya. Pasti dia terpengaruh juga dari penurunan Bitcoin ya. Karena kalau kita lihat juga dari histori setiap GBTC unlock itu market cenderung mengalami koreksi harga dump sampai crash parah gitu ya. Jadi ya semua koin termasuk XRP juga mengalami penurunan harga. Kalaupun dia kuat bertahan ya, kuat bertahan dari badai, maksudnya misalkan nih contoh kuat bertahan itu maksudnya gimana sih Bang? Oke. Ya ini contohnya. Kalau misalkan XRP, misalkan nanti Bitcoin ini ngedump ya, XRP kita bisa lihat support terkuatnya itu ada di sekitaran 3.500-an ya. Aturan dia bisa mencapai titik support ini. Tapi karena dia istilahnya cukup kuat bertahan dari badainya Bitcoin waktu koreksi dalam, dia mungkin hanya hit sekitaran 5.900 sampai 6.000. Di sekitaran itu dia bisa ketahan gitu ya. Harga turunnya ketahan di support sekitar 5.900 sampai 6.000. Nah, itu maksudnya cukup kuat gitu ya. Kita bisa bilang dia cukup kuat ketimbang kalau misalkan dia soar sampai support sekitar 3.500-an gitu ya, teman-teman. Jadi jangan salah kaprah. Bang, katanya kuat, tapi koreksi juga gini ya, teman-teman ya. Kita ngomong dia cukup kuat bertahan dari badai bukan berarti dia nggak ikut turun. Itu yang pertama harus kita ini sama-sama ya, pahami sama-sama. Koin itu bisa mengalami penurunan juga ketika Bitcoin turun juga. Tapi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Dia turunnya itu dalam seperti Bitcoin atau dia turunnya itu tidak sedalam Bitcoin dan tidak sedalam koin-koin lain waktu koreksi. Nah, contohnya seperti ini itu ya teman-teman ya. Ketika koin lain itu koreksinya juga ikut Bitcoin misalkan di 20%, oke. Sekitar 20, 25, 30%. Bitcoin koreksi, altcoin juga koreksi sekitar segitu atau bahkan ada altcoin lain yang 35%, 40% koreksinya. Ya, tingkat penurunannya sekitaran itu contoh. Sedangkan XRP kuat, dia cuman koreksi sekitar 15-20%. Nah, itu kita bisa bilang ini koin cukup kuat bertahan dari badai gitu ya, teman-teman. Tingkat koreksinya itu lebih minim ketimbang koin-koin lain gitu ya. Itu yang harus mungkin kita ketahui bersama ya. Jadi balik lagi ke koin masing-masing ya. Tingkat koreksinya apakah sama seperti mayoritas koin ya, atau dia memang lebih kuat dibandingin beberapa koin yang lainnya gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan waktu Bitcoin benar-benar crash atau ngedam gitu ya, nanti kita coba bisa bandingin
XRP contohnya dengan beberapa koin yang lain ya. Tentunya perbandingan dengan beberapa koin yang lainnya itu bukan maksudnya ngejelek-jelekin, cuman sebagai bahan perbandingan sewaktu koreksi doang gitu ya. Jadi nggak bilang wah ini koin lebih jelek nih, koreksinya lebih dalam atau lain sebagainya, nggak gitu ya. Jadi nanti jangan baper ketika dibandingin. Soalnya waktu itu pernah saya bandingin, contohnya kayak BNB sama Cardano sama XRP sama koin apa lagi, mungkin ada yang pecinta salah satu koin itu nggak terima gitu, kok dibandinginnya sama koin yang saya suka sih ya, contohnya kayak gitu. Jadi ya bukan maksudnya jelek-jelekin, jadi cuman bahan pertimbangannya doang gitu ya, atau ya bahan pertimbangan doang ya, bukan maksudnya ngejelek-jelekin atau lain sebagainya gitu ya. Koin-koin itu juga saya pernah rekomendasiin karena memang bagus ya, ada BNB, XRP dan lain sebagainya ya. Jadi memang kita bisa lihat dia bermain di area sekitar di atas sekitar ini ya, di atas 8.700-an sampai sekitar 9.800 sampai sempet di hit 10.000 ya, masih ya nggak jauh-jauh lah dari 7.800 7.700 ke atas sampai mentok-mentok sekitar 10.000-an ya, nggak jauh-jauh dari situlah teman-teman ya untuk si XRP ini. Jadi ya itu teman-teman alasan saya kenapa beberapa saat ini saya masih jarang upload XRP, karena persidangannya juga gitu-gitu aja, boring kan. Kita dari dulu semangat ya, banyak banget yang tiap upload XRP, banyak XRP ini, XRP sidang ini, lama-lama ya sekarang mulah ya, terserah lah persidangan mau gimana. Intinya nunggu sampai dia naik lumayan atau sampai waktu udah deket-deket hari H persidangan final gitu kan. Banyak juga yang bilang aduh capek lah nungguin XRP, aduh capek lah XRP gini-gini gitu ya teman-teman ya. Jadi ya sama, saya juga nungguinnya ya sudahlah, panjang sabar aja ya. Untuk yang hold jangka panjang atau memang yang scalping ya sama-sama menunggulah gitu ya teman-teman ya. Terutama yang hold keras ya panjangin sabar kalau XRP ini. Kalau memang kurang sabar ya agak susah ya. Jadi memang untuk yang XRP ini agak susah ya, seperti yang saya info. Kalau misalkan nggak sabaran ya mungkin bisa dijual koin XRP, pindah koin lain gitu ya. Tapi kalau memang udah panjang sabar, sudah niat ya dan lain sebagainya ya, untuk hold jangka panjang ya silahkan gitu ya teman-teman. Sekali lagi pilihan di tangan masing-masing. Ini adalah beberapa, ini resist dan dua support bawahnya sekitar 7.800-an dan 8.800 ya. Dia bermain dari kemarin itu sekitaran 8.800-an sampai sekitar 10.000-an ya. Itu terus mainnya dari antara itu terus ya. Untuk XRP yang kemarin udah scalping tipis, kalau misalkan kita ukur ya berapa profitnya ya sudah lumayan. Kita ukur dari sini aja ya sudah 10%, 12% sudah dapat ya, sekitaran itu dapatnya ya lumayan ya, tetap lumayan lah di kondisi yang nggak menentu, tetap profit di atas 5% ya, menurut saya itu udah besar gitu ya. Dapat 5% aja udah hitungannya udah besar. Terus dari stokastiknya juga dia sudah dead cross, cenderung untuk mengalami koreksi dan dia bakal bertemu atau berjumpa kembali dengan support bawahnya atau terdekatnya yang itu sekitar 8.700, 8.800-an. Sekitaran itu dia akan berjumpa kembali untuk retest. Kalau dia nggak kuat pasti alamat jebol kemana? Ke arah support bawahnya sekitar 7.800-an. Ya sekitaran itu 7.800, 7.850, sekitar itulah ya teman-teman ya. Jadi itu untuk pergerakan XRP terkini, dan untuk kedepannya pasti kalau Bitcoin mengalami dump atau crash ya pasti dia OTW ke dua support kuat bawahnya, yaitu sekitar 6.000 dan 3.500-an ya untuk si XRP ini. Jadi ini adalah support yang perlu kita perhatikan kalau misalkan kalian mau jaring-jaring juga. Pertama harus lihat Bitcoin, kemudian juga lihat dari support si XRP ya. Ini adalah dua support terkuatnya kisaran ini ya teman-teman, sekitar 6.000 dan 3.500-an untuk dua support bawah yang cukup kuat menurut saya ya. Karena apalagi di antara 3.500-an ini buying power-nya ini cukup kuat. Kita bisa lihat tuh nih, beberapa kali dia sideways di sini cukup lama nih. Dari bulan 9 ya, bulan 9 tanggal 6 sampai sekitar bulan 11 tanggal 12 nih di 2020 ya. Ini cukup lama teman-teman ya, waktunya ini cukup lama. Dia sideways sekitaran ini, akhirnya dia bisa naik terus bawa lagi, naik lagi ya. Jadi dia setelah naik terus retest lagi untuk supportnya. Makanya ini adalah kita bisa lihat ini support terkuatnya di sekitaran 3.500-an ya. Jadi ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian ketika nanti jika benar-benar market mengalami dump atau crash ya. Itulah yang bisa kalian pertimbangin, area beli atau antri bawahnya dari XRP gitu ya. Ya semoga nanti, biasanya kan setelah GBTC unlock market mengalami pump kembali ya, naik lagi, mantul lagi. Makanya harus siap sedia kita ya. Ketika crash, oke ya kita siap-siap jaring bawah gitu ya. Jadi
Itu yang bisa saya infokan, dan beberapa area buy-nya ya mungkin kalau misalkan nanti masuknya dia cuma sampai sini juga bisa ya, sekitaran 4.800-an juga bisa juga kalian pertimbangin buat serok, karena memang sebelumnya nih kita bisa lihat ya di sekitaran ini tuh sekitar 4.800 itu menjadi resisten nih beberapa kali menjadi resisten yang cukup kuat juga ya. Di sini juga mengalami pemantulan di sini nih ya. Untuk sekitar 4.800. Jadi ini ada 3 area yang bisa kalian perhatikan untuk XRP ketika nanti memang benar-benar market mengalami down atau crash bahkan ya untuk Bitcoin dan XRP-nya. Jadi ini informasi yang bisa saya infokan sebelum nanti benar-benar kejadian. Kalau nggak kejadian ya syukurlah gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kejadian juga kita bersyukur buat yang bisa serok bawah. Tapi yang udah buat nyangkut ya panjangin sabar lah. Gitu aja teman-teman. Info sekilas mengenai XRP, semoga informasi atau video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.